Selamat datang lagi di Mata Cinta dengan Oke. Nah, hari ini kita akan coba untuk menemukan atau menganalisis grafik dari suatu fungsi trigonometri. Cuman dari sini yang kita analisa adalah dari bentuk grafiknya. Dimana nanti kita akan menemukan polanya berdasarkan pergeseran atau modifikasi yang terjadi pada fungsi trigonometri yang ingin kita temukan grafiknya. Nah, secara umum, grafik fungsi dari trigonometri yang saya tuliskan di sini sin, tapi ini juga akan berlaku untuk cos dan juga tangen. Cuman kita melihat pergeserannya berdasarkan grafik masing-masing community itu. Untuk grafik cos ya nanti kita dari grafik murni cosnya yang akan dikenakan modifikasi maupun tangennya akan dikenakan dengan grafik yang murni untuk grafik cos dan juga tangen. Ini untuk sin, tapi nanti akan dikenakan modifikasi ketika dia dikenakan A atau sin B A, dan juga nanti dipengaruhi juga dengan plus minus dari sudutnya, lalu plus minus dari suatu konstanta. Misalnya ini bisa aja A-nya ini bisa 4 sin 2x atau sin x plus p per 2 atau sin x plus p dan sebagainya, atau ini bisa juga 4 sin 2x plus 3. Nah, itu nanti kan kita bisa melihat pergeseran grafik fungsi sin-nya itu bagaimana ketika dia kena 4 sin x atau sin x plus 2 dan sebagainya. Nah, ini saya sudah siapkan di sini dari GeoGebra. Ini adalah grafik dari sin. Nah, untuk penemuannya kalian sudah tahu ya, karena sudah pelajari ini. Dari sin, dia akan memiliki satu gelombang dari 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Sini kita tahu bahwa ini adalah satu gelombang, ada satu, kalau ada yang menyebutkan ini satu gunung satu bukit. Satu gunung satu bukit itu sama aja satu gelombang. Bisa aja kita kalau kita melihat dari sini, yaitu ya kita kembali ke grafik sin. Grafik sin, ini adalah grafik sin x, mana grafiknya masih murni grafik sin. Kalau kita perhatikan dia akan kembali lagi satu gelombang dan seterusnya. Untuk dari 0 sampai 2pi nanti akan ada satu gelombang 2pi dan seterusnya saya kelipatan. Nah, bagaimana ketika dia sin 2x? Kita menganalisis dulu bagaimana ketika dia menjadi sin 2x. Nah, kita akan melihat dari b-nya ini akan berpengaruh terhadap apa sih? Nah, sin 2x kurang tebal. Kita akan melihat di sini sin 2x, ini saya sudah buat sin 2x, grafiknya akan menjadi seperti ini. Bisa nggak kalian lihat apa sih yang ada di sini? Kalian tinggal ngeliat aja, misalkan saya sin x saya hilangkan, tadi kalau kita boleh lihat lagi, dari 0 sampai 360 atau 0 sampai 2pi, dia hanya ada satu gelombang. Cuman kalau kalian perhatikan untuk sin 2x, di sini dari 0, ada satu gelombang dari 0 sampai pi, kemudian ada satu gelombang lagi dari pi sampai 2pi. Jadi kalau kalian perhatikan ketika sin x dia hanya ada satu gelombang, ketika sin 2x dia ada 1, 2. Iya, dia ada dua gelombang. Jadi kalau misalkan kita bentuk menjadi sin 3x, kira-kira dia akan menjadi berapa gelombang? Coba sin 3x. Ya, dia akan ada 3 gelombang. 1, 2, 3. Dari 0 sampai 2pi dia akan ada 3 gelombang. Dari sini kita bisa menyatakan bahwa B ini dia akan berpengaruh dengan banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang. Gelombang ya, banyak gelombang.
Bisa juga kita menemukan periodenya atau K ini bisa kita lihat juga dari ini. Kita lihat dari satu gelombang tadi, kalau kita kembali lagi ke sin 2x, periodenya kita bisa menemukan dari 360 derajat kita bagi dengan K. K-nya apa yang tadi nih? Maksud saya B kita bagi dengan B. B tadi adalah 2, dan tadi 2x. 2, berarti 360 kita bagi dengan 2. 360 kita bagi dengan 2, itu sama aja 180 derajat, atau 0, atau Pi ini. Jadi periode ini bisa kita temukan juga dari 360 dibagi B-nya tadi tuh. Yang B ini. B-nya berapa? Kalau misalkan 2x, berarti 360 dibagi 2, 190. Kita juga bisa melihat dari satu gelombang ini. Dari 0 sampai Pi, berarti periodenya ada 180 per periodenya, 190 lagi. Nah, oke. Jadi kita bisa melihat banyak gelombang dan juga periode dari situ. Lalu bagaimana ketika kita perubahan yang terjadi dengan A ini? A ini akan berpengaruh terhadap apa sih? Jadi kita ke sini, A-nya saya belum buat ternyata, hanya kita bikin supaya dia menjadi 2 sin X. 2 sin X. 2 sin X. Oops. Yap, ini yang terjadi ketika 2 sin X. Wow, ini nggak terlihat ya. Bisa ini aja, ini yang grafik sin murni. Nah, kalau kalian bisa melihat bahwa grafik ini dia agak memipih dan menjadi panjang ya. Yang tadi sin X, dia kalau kita boleh menyatakan sebagai amplitudo di sini dia dari nya 1, 0 sampai 1, atau mutlak dari ini, 0 sampai negatif 1. Jadi amplitudenya ada 1. Nah, kalau kita memperhatikan ketika dia 2 sin X, yang tadinya 1, dia menjadi 2. Tadinya negatif 1 jadi negatif 2. Nah, apakah ketika dia 3 sin X, titik puncaknya ini akan di 3? 3 sin X. Ya, titik puncaknya akan di 3. Kalau perhatikan di sini. Saya hapus saja ini. Nah, ini. 3 sin X, yang tadinya 1, dia menjadi 3. Di amplitudenya akan berpengaruh terhadap amplitudo. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini, A ini akan berpengaruh terhadap seksi atas amplitudo. Amplitudo. Aduh, terus oke, amplitudo. Jadi itu akan berpengaruh terhadap amplitudonya. Nah, itu A. Lalu bagaimana ketika dengan plus atau min dari suatu sudut tertentu? Oke. Saya sudah menyiapkan, ini adalah sin X tadi. Kalau misalkan dia adalah sin X plus 2 plus Pi per 2, dia akan menjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Bisa melihat bahwa ini adalah grafik sin X. Ketika dia menjadi sin X plus Pi per 2, sin X plus 90 derajat, dia akan bergeser ke dari 0, dia menjadi 0-nya bergeser ke sini, terus ini 1, dia geser ke sini, Pi per 2,1, dia menjadi 0,1, yang tadinya 0,1, 0,0, dia menjadi negatif Pi per 2,0. Yang tadinya Pi, 0 jadi Pi per 2,0. Jadi ketika dia plus Pi per 2, grafiknya bergeser ke kiri. Dia geser ke kiri sebesar Pi per 2.
Itu ketika plus dia bergeser ke kiri. Nah, apakah ketika dia min dikurangkan, ya kan dia bergeser ke kanan. Oke, lihat ini adalah ketika plus pi per 2. Nah, kalau kalian perhatikan ini 0,0, dia menjadi pi per 2,0, yang tadinya pi per 2,0, pi per 2,1, dia menjadi pi, 1. Jadi dia bergeser ke kanan sebanyak pi per 2. Jadi, kalau bisa kita nyatakan di sini, ketika dia plus, sini ya, semoga ini muat. Ketika dia plus, dia geser ke kiri, plus ke kiri, ketika dia dikurangkan, dia bergeser ke kanan. Sebesar apa? Sebesar tetanya apa? Ke kanan. Iya, oke. Nah, jadi tinggal terakhir ya. Ketika plus minus C, dia akan kemana sih? Nah, oke. Ini adalah grafik yang murni tadi, grafik sin X. Ketika kita tambah dengan 2 sin X plus 2, oh, dia akan bergeser ke atas. Yang tadinya 0,0 jadi 0,2. Yang pi per 2,1 jadi pi per 2,3. Yang tadinya, saya ambil yang negatif, yang tadinya 3 pi per 2, negatif 1, dia menjadi 3 pi per 2,1. Berarti negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Jadi ada pergeseran ke atas. Atau dengan kata lain 0 ditambah 2, 1 tambah 2, 0 tambah 2, negatif 1 tambah 2. Jadi bergesernya ke atas ketika dia plus 2. Bisa kita simpulkan juga bahwa ketika dia sin X dikurangkan 2, maka dia akan bergeser ke, betul sekali, dia akan ke bawah. Yang tadinya 0,0 jadi 0,-2. Yang tadinya pi per 2,1 menjadi pi per 2,-1. Yang tadinya, nah ini negatif 1, 3 pi per 2,-1 menjadi 3 pi per 2,-3. Jadi dia bergeser ke bawah. Sebanyak 2 juga. Jadi ketika dia plus, dia bergeser ke atas. Ketika dia dikurangkan, dia bergeser ke bawah. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa C, sini dia akan berpengaruh ketika dia plus ke atas. Ketika dia negatif, dia ke bawah. Nah, tuh. Jadi ini yang bisa kita simpulkan dari yang sudah kita analisis tadi. Maaf. Ya. Nah, jadi ini yang bisa kita simpulkan dari yang telah kita bahas. Tadi kita bisa menemukan bahwa A atau yang di depan sin itu akan mempengaruhi amplitudo, bisa melihat amplitudo dari situ. Lalu B-nya mempengaruhi banyak gelombang dan juga tadi bisa menemukan periodenya, di mana ketika B-nya 3, misalkan B-nya 3, misalkan sin 3X, periodenya bisa kita temukan dari 360 kita bagi dengan DB itu yaitu 3. Lalu ketika dia plus atau min dari suatu besar sudut tertentu dengan theta, ketika dia plus theta, maka dia bergeser ke kiri sebanyak theta. Kalau dia dikurangin theta, dia akan bergeser ke kanan sebanyak theta. Lalu plus ketika sin X plus, misalkan sin X plus 2, dia akan bergeser ke atas banyak 2. Kalau sin X kurangin 2, dia akan bergeser ke bawah sebanyak 2. Sebelum saya tutup video ini, saya kasih contoh satu lagi. Nah, ini sudah saya
upload di sini di contohnya. Nah, kita akan coba analisis grafik fungsi trigonometri ini untuk fungsi apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini, kita menganalisis A-nya dulu. A, oke, sudah. A-nya kalau boleh kita perhatikan di sini. Ini kita lihat amplitudenya di sini 2. Ini negatif 2 berarti amplitudenya adalah 2 atau mutlak dari ini untuk batas maksimum minimumnya, sehingga ini adalah 2. Kalau boleh kita lihat, ini seperti grafik scene. Lihat kursor saya, seperti grafik scene, cuman di sini sudah bergeser 15 derajat. Berarti kita bisa menyatakan ini sebagai di sini ya, maksud saya di sini ya, pergeseran tetanya ini adalah negatif 15. Berarti teta di sini yang masuk ke tadi adalah negatif 15 derajat karena dia bergeser ke kanan. Ini kurang negatif 15 derajat. Lalu dia ada berapa gelombang? Kita nggak bisa melihat keseluruhan dari 0 sampai 360 sehingga kita bisa gunakan periodenya. Kita lihat periodenya ada satu gelombang ini dari 15 sampai 135 derajat, berarti dia ada 120 derajat. Oke, dari mana? Dari ini 135 derajat. 135 derajat. Kita kurangkan dengan 15 derajat. 15 derajat. Ini akan diperoleh 120 derajat. Sehingga B ini bisa kita peroleh dari B, maka B ya kan sama dengan 360 derajat kita bagi dengan 120. 360 dibagi dengan 120, jadi dia ada 3, sehingga B-nya 3. Untuk C-nya dia tetap ya, tidak bergeser ke atas atau ke bawah, karena tetap di sini. Sehingga grafik fungsi untuk ini, fungsinya adalah Y, fungsinya adalah Y yang sama dengan, hanya kita udah tahu, hanya adalah 2. Kita patokannya tadi grafik sin, sehingga ini adalah 2 sin. Ada 3, berarti 3 dalam kurung X, karena dia bergeser ke kanan berarti dikurangi 15 derajat. 15 derajat. Nah, jadinya ada grafiknya, atau ini bisa menjadi 2 sin 3x kurangi 45 derajat. Ya, jadi grafik ini, grafik di atas, grafik yang sedang kita analisis ini, ada ini, Y sama dengan 2 sin 3 yang kurang X kurangi 15 derajat, atau Y sama dengan 2 sin 3X kurangi 45 derajat. Jadi itu adalah fungsi dari grafik ini. Jadi itu saja. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami dengan baik. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa bahas lagi di video selanjutnya. Dan tetap semangat untuk mempelajari matematika. Salam matematika cinta.